Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruijan dengan NIM 204020048. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kepribadian dengan dosen pengampu Bu Oktaria Ardika Putri MM selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini untuk tugas ujian tengah semesternya yaitu mencari suatu berita dan langsung menjelaskan. Untuk berita yang saya ambil yaitu dari Detik Jatim, itu mengenai modus maling motor di Gresik saat puasa, yaitu dengan cara pura-pura belikan makanan saat tadarus. Nah, ini sangat menarik juga. Jadi untuk kronologinya ini bertepatan di daerah Gresik. Nah, untuk pelakunya sendiri itu ada dua orang. Yang pertama dengan inisial S, umur 54 tahun, dari desa Solerejo, Mojowarno, Jombang. Dan untuk pelaku yang kedua yaitu dengan inisial AH dengan umur 52 tahun, warga desa Tlogorejo, Kepuh Baru, Bojonegoro. Nah, untuk kronologinya saat beraksi keduanya itu dengan modus yaitu berpura-pura membelikan makanan untuk orang-orang yang sedang tadarus di suatu masjid. Namun ternyata mereka hendak membawa motor para jemaah tersebut. Nah, jadi untuk kronologinya ini atau kejadiannya ini, peristiwa ini dilakukan pada hari Senin tanggal 23 bulan 3 sekitar pukul 20 WIB. Nah, saat itu untuk kedua pelaku sedang berkeliling mencari sasaran di sekitar daerah Driorejo yang menggunakan sepeda motor. Saat tiba di masjid desa Mojosari Rejo, nah, pelaku dengan inisial S berjalan kaki dan masuk menuju ke masjid. Saat satu pelaku lainnya yaitu dengan inisial AH menunggu di minimarket yang tak jauh dari masjid tersebut. Tak berselang lama, dengan inisial S keluar menuju warung makan untuk membeli nasi bebek sebanyak 15 bungkus. Nah, kepada penjual nasi bebek, pelaku meminta agar mengantarkan pesanannya itu ke masjid tempat jemaah yang sedang tadarus tadi. Setelah saat makanan diantarkan, pelaku memberikan nasi bebek itu kepada para jemaah yang sedang tadarus untuk dikonsumsi. Namun, pelaku berpura-pura lupa membawa uang cash. Nah, karena hal itu, pelaku kemudian berpura-pura meminjam motor salah satu jemaah untuk mengambil uang cash di ATM. Namun, setelah cukup lama tak kembali, korban merasa baru sadar telah ditipu. Jadi, si korban ini tadi kan meminjamkan motor kepada inisial S tadi. Nah, inisial S ini membawa untuk mengambil uang cash di ATM, tapi kok nggak kembali-kembali. Nah, si korban baru sadar ternyata dia sudah ditipu. Nah, untuk kendaraan yang dibawa oleh inisial S tadi yaitu motor Honda Scoopy dengan plat nomor L3736FD. Nah, untuk korban tadi setelah menunggu lama kok nggak kembali-kembali, katanya meminjam motornya untuk ke ATM, ternyata kok nggak kembali sekian lama. Akhirnya si korban itu melapor ke polsek setempat. Untuk si korban sendiri juga menyebarkan foto motornya yang telah dicuri melalui media sosial, grup WhatsApp dan lainnya juga. Tak berselang lama, korban kemudian mendapatkan motornya sedang melintas di daerah Legudi. Meskipun pelaku sudah mengganti plat nomor palsu, korban mengenali motor tersebut. Jadi motornya ini setelah berselang lama ya, motornya itu sudah ditemukan sedang berlewat. Nah, ketika berlewat itu ternyata plat nomornya sudah diganti, tetapi untuk fisiknya, kendaraan fisiknya, untuk si pemilik itu masih mengingatnya. Tak jauh dari nah, untuk mengenalinya, si korban ini mengenali stiker yang terpasang di motor. Dengan dibantu warga sekitar, korban lalu menghentikan pelaku sempat mengajar pelaku. Jadi ketika melintas dan mengenali motornya, pihak korban itu memanggil warga, terus menangkap, menghentikan
dan sempat menghajar si pelaku. Tak jauh dari lokasi kejadian itu, anggota reskrim Polres Riojo yang sedang melakukan ring serse langsung mengamankan pelaku dengan inisial S tadi. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, polisi kembali berhasil mengamankan satu pelaku lainnya yang berinisial AH tadi. Selain pelaku, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor hasil curian yang sudah diganti plat nomor palsu tersebut. Nah, jadi tanggapan saya ya, sebenarnya untuk si S dan AH ini cukup baik juga. Untuk caranya itu, yang pertama dia berpura-pura memberikan nasi kepada para jemaah yang sedang tadarus. Jadi niatnya itu sebenarnya baik kok, tapi dibalik niat baiknya itu, kalau kata pepatah, ada udang di balik batu. Nah, ada udang di balik batunya itu apa? Dengan dia memberikan nasi tadi, membelikan nasi, dia ternyata ada sesuatu di baliknya itu. Satunya apa? Yaitu ingin mengambil motor dari para jemaah tadi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Masa kita mau mengambil hak orang lain kan kayak nggak boleh. Nah, untuk kepintaran yang kedua yaitu dia itu berpura-pura tidak bawa uang cash. Nah, ini kelicikannya, yaitu ingin meminjam motor dari orang-orang yang ada di masjid itu. Saya ingin meminjam motornya untuk ke ATM untuk mengambil uang cash untuk membayarkan nasi tadi, dan akhirnya ada orang yang meminjamkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita baru mengenal orang baru. Jangan terlalu percaya kepada orang tersebut. Dan juga ketika kita orang baru tersebut kok langsung meminjam motor dalamnya, janganlah kita bukannya kita seuzonnya, tapi untuk apa ya, intinya kayak mitigasi lah, jangan sampai adanya kayak hal gini lagi. Ya, cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.